Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita ucapkan dulu afirmasi Bunda ya. Oke, Bunda. Afirmasi, big vision, stay humble, never give up. Kalau Bunda Kasper masih ingat Bunda? Masih Masih ingat ya. Sama-sama ucapkan. Bunda Kasper, aku hebat, aku pintar, tampil beda. Ganti gaya. Gaya paling ganteng, paling cantik. Wah, tepuk tangan dulu deh. Oke, nah kita harus sapa dulu nih Bunda ya semuanya. Sapa, kita mau tahu kabarnya di rumah semuanya sehat atau ada yang sakit, tapi kita harus semuanya sehat ya. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bunda. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Kita ulangi, kayaknya masih ada yang ini Bunda masih lihat Bunda. Mungkin heran ya Bunda ya karena hari Iya. ini ada 3 orang yang muncul. Iya. Kita ulangi ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bunda. Apa kabar yang di rumah? Sehat, cerdas, luar biasa. Wah Bunda, kemarin kita libur Bunda ya? Iya. Iya. Kira-kira Bunda tahu tidak kenapa kita libur kemarin? Kemarin itu hari raya, Bunda. Iya, hari raya kemarin ya. Iya. Kemarin hari apa Bunda ya? Kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Betul sekali, hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Tahu sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 75. Betul ya. Kita sudah merdeka, Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Wah, kira-kira tahu nggak kenapa kita bisa merdeka? Karena siapa kita bisa merdeka? Karena Tuhan. Iya, Tuhan sangat baik kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Makanya kita boleh hari ini, kemarin kita boleh merayakan 17 Agustus di mana Tuhan sudah memimpin bangsa Indonesia 75 tahun ya. Jadi rasa syukur kita kepada Tuhan itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai bangsa Indonesia memperingati tanggal 17 Agustus, ada yang mengadakan upacara Bunda ya. Iya. Ya, banyak yang mengadakan upacara. Ada yang upacara lewat daring, lewat online. Ada juga yang ada yang kesempatannya untuk upacara di lapangan ya. Iya. Iya, tapi kebanyakan kayaknya di Toraja sekarang online semua ya. Iya. Kecuali yang di sekolah-sekolah yang ada di kampung, mereka mengadakannya di sekolah. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar bersama. Nah, minggu ini kita punya tema yang sama dengan minggu yang lalu dari tema Lingkunganku. lingkunganku, dan subtemanya Minggu lalu keluargaku. Iya, keluargaku, dan minggu ini adalah rumahku. Iya, jadi kita akan belajar sepanjang minggu ini mengenai subtema rumahku. Nah, itu ya ada subtema dan dengan tema. Nah, minggu lalu ada nasihat kita. Masih ingat nasihat minggu lalu? Nasihat minggu lalu, Bunda, bagaimana kita menyayangi keluarga kita. Kita kalau dalam keluarga ada siapa semua? Ada Mama, papa, kakek, nenek, adik, kakak, ada tante, Oh. ya. Itu semua adalah keluarga yang harus kita sayangi. Nah, minggu ini tema minggu ini nasihat kita berbeda lagi ya. Nah, minggu ini nasihat kita itu kita harus ikut memelihara kebersihan dan kenyamanan di rumah. Kira-kira Bunda Novi tahu bagaimana caranya memelihara kebersihan di rumah? Rajin menyapu. Ya. Kalau Bunda Weni? Harus kalau misalnya selesai mainannya harus dirapikan kembali, Bunda. Bagus Ya, sekali. tidak berantakan. Iya, betul. Jadi kita yang di rumah, yang punya rumah itu harus menjaga kebersihan rumah. Bukan cuma orang tua yang membersihkan Bunda ya. Iya. Iya, harus anak-anak juga
yang sudah sekolah ini pasti sudah tahu bagaimana caranya membersihkan, apalagi kalau sudah selesai bermain Bunda ya. Mereka harus belajar merapikan mainannya sendiri. Kemudian kalau selesai belajar juga harus dirapikan ya. Jangan bukunya dihambur. Biasa ada bukunya itu di atas tempat tidur. Padahal buku itu harus di mana Bunda? Meja. Ya harus ada di meja ya bukunya supaya rapi, bukan di tempat tidur, bukan di bawah kolong meja atau di kolong kursi, tapi harus di atas meja. Nah kebetulan Bunda hari ini kita akan belajar mengenai kegunaan rumah ya. Iya. Ya hari ini kita akan belajar materi pertama kita hari ini. Kita akan belajar bagaimana kita mengetahui kegunaan rumah yang kita miliki. Nah kira-kira Bunda Weni dengan Bunda Novi tahu tidak kegunaan rumah? Tahu Bunda. Apa Bunda Weni? Tahu dong. Nah salah satunya apa nih kalau kegunaan rumah? Untuk lihat tempatnya tinggal. Betul sekali, tempat untuk tinggal. Nah semuanya kayak kalau Bunda lihat nih punya rumah ya semuanya. Rumah dan kita harus bersyukur karena kita masih bisa tinggal di dalam rumah. Ada yang rumahnya yang bagus dan ada juga yang kurang bagus ya, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa tinggal di dalam rumah. Tidak seperti yang di kota-kota besar Bunda pernah ke Jakarta nih Bunda lihat ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, ada yang tinggal di pinggir-pinggiran, malahan ada juga yang tidur di emperan. Wah kasihan sekali ya. Jadi ya anak-anak kita yang ada di rumah ini harus benar-benar menjaga rumahnya, menjaga kebersihan rumahnya, dan harus bersyukur bisa tinggal di dalam rumah. Jangan sampai sudah tinggal dalam rumah tapi rumahnya berantakan sekali. Wah itu tidak bagus Bunda ya. Iya. Nah kalau di dalam rumah itu ada apa semua? Bunda ini apa semua yang ada di rumah? Ada pintu. Apalagi? Ada jendela. Kalau Bunda Novi ada apa di rumahnya Bunda? Ada tempat kamar tidur. Ada tempat tidur. Apalagi? Ada dapur. Ada dapur. Kemudian Ada kamar mandi. kamar mandi. Nah, ada juga apa yang terus ya? Atap. Atap rumah ya. Kemudian ada dinding. Kemudian ada lantai. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya bagian-bagian rumah Bunda ya. Nah, nanti Bunda ucapkan baru anak-anak di rumah ikuti, nanti dibantu sama Bunda ini dengan Bunda Novi ya. Oke Bunda. Oke, kita akan belajar bahasa Inggris bagian-bagian rumah. Nah, sekarang Bunda ucapkan ya. Rumah, house, jendela, window, pintu, door, dapur, kitchen, kamar mandi, bathroom, kamar, bedroom, apa lagi tuh ya? Ruang tamu, living room, atap, roof, lantai, floor. Nah, itu semua adalah bagian-bagian yang ada dalam rumah. Tadi Bunda sudah sebutkan jendela, ada pintu, ada dapur, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada atap, dan ada lantai. Satu lagi Bunda lupa, dinding. Oh iya. Iya, ada dinding ya. Itu bahasa Inggrisnya wall ya. Jadi bahasa Inggris wall. Jadi kita terus belajar bahasa Inggris di rumah. Nanti orang tua juga bantu ya. Bahasa Inggris apa tadi? Dinding. Iya, bagian-bagian rumah ada wall, kemudian ada lantai, ada ya tadi sudah sebutkan. Jadi nanti dibantu orang tuanya di rumah mengucapkannya kembali bahasa Inggris bagian rumah. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi kita yang kedua. Di sini kita akan belajar buku Smart Place berbahasa yang akan dijelaskan oleh Bunda Weni. Oke, silakan Bunda Weni. Oke, terima kasih Bunda. Nah, jadi sekarang kita akan belajar dari buku berbahasa. Sebelum kita belajar dari buku berbahasa, Bunda mau tanya dulu.
tadi Bunda sudah singgung tentang anggota-anggota keluarga. Nah, coba sekarang Bunda mau tanya, sebutkan lagi siapa-siapa yang disebut anggota keluarga. Ada mama, ada papa, ada siapa lagi? Kakak, adik, siapa lagi? Nenek, kakek, tante dan tante dan om. Nah, jadi itu adalah anggota keluarga. Oke, nah sekarang sudah ambil bukunya semua. Kita akan belajar dari buku Smart Plus Berbahasa. Ambil bukunya semua ya. Buka halaman 10. Nah, coba buka bukunya halaman 10. Nah, perhatikan gambar yang ada di bukunya. Jadi nanti di sini kita diminta untuk menceritakan dari gambar yang ada di buku ini. Bunda akan ceritakan dari isi gambarnya ya. Bunda contohkan. Nah, di sini ada sebuah keluarga terdiri dari papa, mama, kakek, nenek, dan juga ada saudara perempuan dan juga saudara laki-laki. Nah, mereka ini adalah satu keluarga. Nah, seperti itu contohnya ya. Nanti diceritakan seperti tadi, seperti Bunda ceritakan. Kemudian nanti gambarnya juga diwarnai ya. Jangan lupa diwarnai. Bisa diwarnai dulu, baru diceritakan isi dari gambarnya. Bisa ya? Iya, pasti bisa. Oke. Kita lanjut lagi di halaman 11. Lanjut di halaman 11 ya. Nah, di sini ada kata dalam kotak ini yang tulisannya belum tebal. Jadi nanti tugasnya kata yang garis putus-putus ini nanti akan ditebalkan. Sesudah itu nanti kita akan pasangkan dengan gambar yang ada di sebelah. Misalnya di sini ada kata lemari. Coba kita cari yang mana gambar lemari. Nah, ini gambar lemari. Jadi nanti dipasangkan ya kata dengan gambarnya. Bisa ya? Ya, pasti bisa. Nanti minta tolong bantu mama atau siapa yang sama akan belajar di rumah ya. Nanti dibantu sama orang tua. Oke, bisa ya? Ya, pasti bisa untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita akan menggambar dan mewarnai. Wah, nanti akan dijelaskan oleh Bunda Seri. Silakan Bunda. Oke, nah hari ini kita akan belajar menggambar bentuk rumah ya. Nah, tapi sebelum kita menggambar rumah, kita lupa tadi ya, kita ucapkan dulu ayat hafalan kita sama-sama. Nah, minggu ini ayat hafalan kita yang baru itu dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Nanti akan masuk ke Bunda Weni dengan Bunda Novi. Kita ucapkan dulu sama-sama ayat hafalan kita minggu ini ya. Oke. Nah, ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 133 ayat 1. Oke, ikuti Bunda ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Kita ucapkan ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 133 ayat 1. Kita ucapkan sama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Dan ayat hafalan kita yang minggu kemarin dari Keluaran 20 ayat 12 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
belajar menggambar rumah ya. Bunda akan contohkan gambar sederhana. Nanti di rumah boleh berkreasi menggambar rumah sesuai imajinasinya. Oke, di sini Bunda akan gambar dulu bentuk segitiga. Nah, ini bentuk segitiga. Kemudian kita buat persegi panjang. Nah, Bunda akan buat dan Bunda buat lagi persegi panjang. Kemudian segi empat. Nah, ini bentuk rumah. Nah, di rumah itu ada, kalau kita masuk ke dalam rumah ada pintu. Iya, kita gambar pintu di sini. Terserah nanti boleh di sini atau di mana. Contoh kayak di sini dulu. Nah, ini gambar pintu. Kemudian supaya ada angin masuk ke dalam rumah, kita buat jendela. Ya, Bunda buat lagi jendela. Sederhana saja ya. Bunda buat 2 jendela ya, karena rumahnya besar. Ini Bunda buat 2 jendela. Nah, ini dia jendelanya, dan di sini juga kita buat ventilasi di sini. Bentuknya juga segitiga ya. Boleh dibuat sekreatif mungkin dan berimajinasi. Nah, ini sudah gambar rumah. Nah, biasanya juga di rumah itu kita buat atapnya. Oke, Bunda buat garis seperti ini. Nah. Oke, nah seperti ini ya. Jadi begini bentuk rumahnya yang Bunda buatkan, bentuk sederhana Bunda contohkan. Nanti di rumah boleh dibantu orang tuanya menggambar rumah yang paling cantik dan berkreasi ya. Pokoknya terserah mau bentuk yang bagaimana. Ini Bunda hanya gambarkan, berikan contohnya. Dan ini kita menggambar di buku gambar ya. Bunda hanya di papan tulis kecil ini. Nanti anak-anak yang di rumah menggambar di buku gambar dan diwarnai. Boleh warna-warni, yang penting rumahnya bagus dan tidak keluar garis. Kalau mewarnai ya, bisa tidak menggambar? Pasti bisa dong, anak-anak super selalu bisa dan harus berani untuk berkreasi. Oke? Nah, ya demikian menggambarnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke anak-anak, tadi Bunda Seri sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menggambar rumah. Nah, sebelum lanjut, kita mau tepuk semangat dulu ya, biar anak-anak di rumah tetap semangat di dalam mengerjakan tugasnya. Oke, tepuk semangat. 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 Wah, kira-kira anak-anak di rumah masih belum semangat, masih pada loyo-loyo. Mungkin karena sudah capek gambar rumah tadi, mewarnai rumah. Kita ulang sekali lagi tepuk semangatnya ya, Bos. Bisa? Oke. Tepuk semangat. 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 Oke anak-anak, karena anak-anak sudah semangat untuk belajar lagi bersama Bunda. Nah, sekarang Bunda mau bertanya, tadi kira-kira kita menggambar apa ya di buku gambar? Pintar sekali, kita gambar rumah. Kalau rumah tadi terdiri dari apa? Bagian-bagian rumah ada apa saja? Ya, ada pintu. Nah, kira-kira anak-anak kalau di rumahnya kira-kira berapa pintunya? Ya, ada yang memiliki satu pintu, ada juga yang memiliki 2 pintu, dan ada juga yang biasa memiliki 4 pintu karena ada pintu depan, pintu belakang, pintu kamar mandi atau pintu kamar. Nah, kira-kira anak-anak, Bunda akan perlihatkan gambar ya. Nah, kita akan belajar menghitung. Nah, ini adalah bagian-bagian rumah. Nah, di gambar Bunda kira-kira ada berapa pintu?
Ada satu, pintar sekali. Ada satu. Jadi nanti anak-anak boleh menghitung kira-kira ada berapa pintu di rumahnya. Nah, kalau di sini di bukunya Bunda ada satu. Jadi coba kita angkat angka 1. Ya, ini angka 1. Nah, anak-anak boleh nanti kalau misalnya pintunya ada 4 di rumah, nanti bisa diangkat angka 4. Tapi karena Bunda contohkan pakai buku, jadi di buku Bunda ada 1 pintunya. Nah, kemudian kalau jendelanya ada berapa kira-kira? Coba lihat. Nih, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Pintar sekali, ada 3. Jadi angkat angkanya, angka 3. Nah, kemudian kalau kamarnya, kira-kira ada berapa kamarnya di rumah? Oh, ada yang 2, ada juga yang 3, ada yang 4. Nah, kalau misalnya kamarnya ada 2, kita angkat angka 2. Bisa anak-anak? Bisa? Oke, jadi nanti anak-anak di rumah boleh menghitung bagian-bagian rumah seperti jendela, pintu, kemudian lemari, kemudian kamar. Nah, anak-anak boleh hitung, kemudian nanti anak-anak menunjukkan angkanya kepada orang tua. Nanti kalau misalnya tidak punya angka seperti ini kayak Bunda, boleh nanti minta tolong sama Mama, nanti buatnya dari kertas karton bekas. Jadi tinggal ditulisi angka 1 sampai 10 bisa. Oke, bisa ya anak-anak? Oke. Nah, setelah itu kita akan lanjut mengerjakan buku berhitung. Oke, anak-anak boleh ambil bukunya. Kalau sudah, perhatikan di halaman 9. Nah, kira-kira gambar apa ini? Ini adalah gambar rumah. Nah, di atas rumahnya ada apa? Ya, ada matahari. Nah, kira-kira bentuk rumahnya nih ada bentuk apa saja? Segitiga, kemudian ada segi 4. Nah, ada juga bagian-bagian rumah di sini. Ada pintu, ada jendela, kemudian ada atap. Ya, masih ada juga dapur, ada kamar. Ya, itu bagian-bagian rumah. Tugas kita adalah menebalkan garis putus-putus. Setelah itu kita akan mewarnai. Jadi kita tebalkan dulu. Setelah ditebalkan, kita warnai rumahnya supaya rumahnya terlihat bagus. Nah, anak-anak ingat kalau mewarnai tidak boleh keluar garis, harus rapi mewarnainya. Oke? Bisa? Oke. Jadi selamat bekerja ya anak-anak. Nanti dikerjakan dengan baik tugasnya. Dan kalau misalnya anak-anak kurang mengerti, nanti bisa lagi diminta tolong dipandu oleh Mama di rumah. Oke, bisa anak-anak? Pintar sekali. Nah, oke anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian rumah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bahasa Inggris bagian-bagian rumah. Oke. Nah, kalau anak-anak sudah belajar bahasa Inggris bagian-bagian rumah, kita boleh ulang kembali bahasa Inggris bagian-bagian rumah ya. Oke, nanti Bunda Siri akan memandu kita. Oke, silakan Bunda Siri. Oke, nah itu semua ya materi kita hari ini. Ada 5 materi kita hari ini. Kita harap Bunda ya semuanya semangat untuk kerjakan tugasnya di rumah. Dan tidak boleh loyo-loyo, apalagi tidak boleh malas-malas. Harus semangat. Nah, supaya lebih semangat Bunda, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Wah, kayaknya sudah semangat semua yang ada di rumah ya. Ya, nah itu dia materi kita hari ini. Kita semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Dan ingat ya, kalau dikerjakan harus difoto dan dikirim ke Bunda. Bunda akan tunggu hasilnya dan Bunda akan periksa pekerjaan
pekerjaannya setiap hari ya. Jadi Bunda setiap hari lihat pekerjaannya, oh ini sudah kerjakan yang tugas ini sudah bisa, ini yang belum. Tapi kita harap semuanya bisa ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ucapkan lagi kembali ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 yang bunyinya, kita ikuti Bunda ya. Kita ikuti, kita ucapkan mengikuti Bunda. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini, tetap dilafalkan dan ingat terus firman Tuhan harus dilakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, ingat juga nasihat kita untuk selalu ikut memelihara kebersihan di rumah dan kenyamanan yang ada di rumah. Kita rajin bantu orang tua membersihkan. Kalau selesai main harus mainannya dirapikan kembali. Kemudian kalau selesai belajar bukunya dibereskan dan disimpan di atas meja atau di rak buku ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Dan demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok di hari Rabu ya. Kita akan bertemu kembali besok hari Rabu. Dadah.